Shalom Tiberias. Yang diberkati Tuhan di minggu yang terakhir di tahun 2024, kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita bersuka cita. Kita percaya kita boleh ada di minggu yang terakhir di tahun ini. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan, semua karena kasih-Nya Tuhan bagi setiap kita. Bahkan kita percaya sama-sama di sore hari ini Tuhan Yesus mau nyatakan berkat-Nya, sukacitanya yang baru bagi setiap kita. Seberapa banyak yang percaya sore hari ini mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kita. Boleh lambaikan tangan kita sama-sama. Kasih tepuk tangan kemuliaan kembali sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita di sore hari ini umat Tuhan. Kita mau satukan hati kita, kita mau tundukkan diri kita sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Kita sikapkan hati kita dalam sikap menyembah Tuhan di sore hari yang indah ini. Satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya semua bukan karena kuat, gagah dan hebat kami. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa Tuhan. Tapi kami percaya karena Roh-Mu yang tinggal dan beracara dalam setiap kami. Itu yang memampukan kami untuk kami boleh ada sampai dengan saat ini. Terlebih setiap kami Tuhan Yesus boleh masuk, boleh ada di minggu yang terakhir di tahun 2024. Betapa kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, begitu indah dalam setiap hidup kami. Oleh karenanya Tuhan, di sore hari ini kami mau siapkan hati kami untuk kami datang menyembah Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk kami datang memuji nama Tuhan Yesus. Berikan kami hati sebagai seorang penyembah-penyembah-Mu Bapa, agar kiranya saat mulut kami, saat hati kami datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus, kami boleh merasakan urapan Tuhan, hadirat Tuhan ada bersama dengan setiap kami. Bahkan di sore hari ini Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap berkat bagi gereja Tiberias Indonesia, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami percaya Tuhan yang akan pakai hamba-Mu semakin heran luar biasa. Lewat penggembalaan hamba-Mu Tuhan Yesus boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Nama Tuhan terus dipermuliakan, nama Tuhan Yesus terus ditinggikan. Kami menyiapkan hati kami untuk kami datang menyembah Tuhan Yesus. Kami menyiapkan hati kami mau bernyanyi bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap datang memuliakan nama Tuhan Yesus sore hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Tutup matamu di hadapan Tuhan sore hari ini. Kita bersyukur buat kasih-Nya Tuhan, bersyukur buat anugerah-Nya Tuhan, bersyukur karena kita menjadi milik-Nya Tuhan Yesus. Sama-sama kita nasi minyak anggur kita mengatakan ku bersyukur demi-Mu menjadi kesukaanmu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Janji-Mu bagi setiap kami, bagai
Tutup mata kita, angkat tinggi tangan kita, panggil namanya dengan bangga, katakan, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Kami menyatakan Kau segalanya bagi setiap kami Tuhan. Kita kasih pujian, sorak-sorai tepuk tangan di atas kepala kita bagi nama Tuhan Yesus. Bersyukur milikmu. Mari sama-sama mari. Ku bersyukur ku milikmu, menjadi kesukaanmu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Kami bersyukur, kalau Tuhan memilih setiap kami, kami menjadi miliknya Tuhan. Kami menjadi kesukaannya Tuhan Yesus. Hidup kami Tuhan Yesus. Di dalam kasih-Mu, seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar. Kasih Tuhan terangi jalan hidupku. Kita panggil namanya sama-sama. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Kami angkat pujian kami dengan hati bersyukur Tuhan Yesus. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku. Amin.
kita di hadapan Tuhan Yesus. Terus naikkan apa yang menjadi doa setiap kita. Terus minta yang menjadi pergumulan hidup. Terus suruhkan apa yang menjadi iman percaya kita sama-sama. Kita mau tinggalkan tahun 2024. Kita masuk tahun 2025. Sebab kita percaya Tuhan yang selalu ada bagi setiap kita. Tuhan yang tak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan yang tak pernah melupakan setiap kita. Lalu 2024 sampai dengan detik ini, penyertaan Tuhan ada bagi setiap kita. Makanya kita mau percaya, masuk di tahun 2025, penyertaan Tuhan lebih sempurna bagi setiap kita. Kami mau angkat tinggi kedua tanganmu di hadapan Yesus. Kami mau angkat tinggi sembah syukur kami bagi namamu Tuhan Yesus. Oh Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegah, indah di hidupku. Oh Yesusku, Kau mulia, buat setiap pengorbananmu, terhapus dosaku. Bisa lagi. Oh Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegah. Oh Yesusku, buat setiap pengorbananmu. Mari lebih lagi dan sambil tutup matamu, angkat tinggi tangan kita. Oh Yesusku, Kau yang termulia, sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesusku, Kau mulia, buat setiap pengorbananmu, terhapus dosaku selalu. Yang bersyukur kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Mari sama-sama katakan. Oh Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegah, indah di hidupku. Oh Yesusku, Kau mulia, buat setiap pengorbananmu. Mari sekali lagi sama-sama naik hadimu. Oh Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegah, indah di hidupku. Oh Yesus, haleluya, Kau mulia, buat setiap pengorbananmu, terhapus buat setiap pengorbananmu, buat setiap pengorbananmu. Mari sekali lagi kita kasih bersyukur kata, buat setiap pengorbananmu, terhapus dosaku selamanya. Yang bersyukur kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur, betapa kami berterima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih-Nya Tuhan yang begitu besar, begitu sempurna, kami ada sampai dengan saat ini. Bahkan menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di rumah kudusnya Tuhan sore hari ini Bapak. Bersyukur buat hadirat-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sukacita surga Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Sebab di sore hari ini Bapak, kami mau siapkan hati kami untuk kami datang memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang bersuka cita sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Jumpai kiri kanan depan belakang, berikan salam, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama jemaat di Belias di sore hari yang baik ini, di minggu yang terakhir tahun 2024, bersaudara
bersuara sama-sama. Gereja Tiberias, katakan di hadapan Tuhan. Ku tak menang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari kita pandang dari suku mana. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu, katakan engkaulah saudaraku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari bersama-sama melonjak bagi Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluargalah, ku cinta keluargalah. Kami bersuka cita Tuhan melihat perkenanan-Mu dalam hidup ini sepanjang tahun ini. Kami percaya, ku tak pandang dari suku mana, asal kau, amin. Pandang kiri kanan saudara, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari bersuka cita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluargalah, ku cinta keluargalah. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Tuhan. Oh haleluya, kita bersaudara. Ku cinta keluargalah, ku cinta keluargalah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang terbaik Tuhan sediakan, amin. Tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Kita pasti melihat kebaikan Tuhan melimpah di tahun yang baru. Come on. Yeah, 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 yeah. Hallelujah. Tiberias Choir and 1, 2, 3, go. Satu suara sore hari bersama-sama. Di dalam Yesus. Oh haleluya. Ku cinta keluargalah, ku cinta keluargalah, ku cinta. Oh, ku cinta keluargalah, ku cinta. Ku cinta keluargalah, ku cinta keluargalah, ku cinta keluargalah. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan boleh angkat tangannya tinggi saudara sore hari ini. Luar biasa, Tuhan Yesus baik, amin. Tepuk tangan bagi Dia saudara. Terus bersorak-sorai, terus menyembah. Kita pasti melihat kebaikan Tuhan. Sama-sama Tiberias. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus,
Itu yang kami tahu Tuhan, kebenaran kami ceritakan dalam nyanyian. Bertepuk tangan muliakan, Dia selamatkan jiwa kita. Sama-sama katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Semuanya come on. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Pengharapan kami letakkan dalam nama Yesus, untuk boleh melihat tahun 2025 penuh berkat, penuh dengan mujizat. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Bimbing kami Roh Kudus, sebab kami mau, kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Tiberias yang bersuka cita, come on. Woo. Kasih keras suaramu sore hari ini, sama-sama. Para papa papa papa, para papa papa papa, para papa papa papa, para papa papa. Kita mengucap syukur sama-sama. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa papa, para papa papa papa, para papa papa papa. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang akan membawa kita dalam kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur di tahun 2024 kita boleh melihat bagaimana Tuhan membela kehidupan kita, karena Tuhan Yesus selalu mengasihi setiap kita, amin. Amin. Dan hari ini kita mengucap syukur di minggu yang terakhir, kembali kita boleh beribadah, kembali kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini terlebih dahulu kita akan saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang, dari yang terkasih Bu Pendeta dan Teh Mariaji. Selamat menyaksikan Tuhan Yesus mengasihimu. Tidak semua orang mempunyai hati yang sama tentang kelahiran atau kedatangan Allah ke dunia ini. Bagaimana hati tokoh-tokoh atau juga orang-orang dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita. Sukacita yang meluap di hati dan kerinduan untuk dapat berjumpa dengan Juru Selamat yaitu Kristus. Sehingga rela berkorban dan mempersembahkan yang terbaik dalam menyambut Natal. Dan kemudian hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan hati biasa-biasa saja, hati yang acuh tak acuh, bahkan hati yang apatis, tahu benar di mana Mesias akan dilahirkan, tetapi tidak mau bersusah payah mencarinya. Tidak ada respon yang sungguh-sungguh. Dan hati menyambut kelahiran Yesus seperti hati Raja Herodes, hati yang dipenuhi kebencian kepada Kristus, berpura-pura hendak menyembah Yesus, tetapi hanyalah tipu muslihat. Nah, mari kita renungkan bagaimana dengan hati kita. Apakah kita menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita, dengan biasa-biasa saja seperti ahli Taurat yang tidak peduli, atau bahkan seperti Herodes yang menyambut Natal dengan kebencian. Mari kita sambut Natal dengan hati seperti orang Majus, ya, orang-orang Majus yang menyambut Natal dengan sukacita. Puji Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan saat ini, sore hari ini kita akan sama-sama dengar yaitu suara gembala yang saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan.
Suara Gembala untuk tema minggu ini saudara dari yang terkasih Bu Pendeta dan Hati Pariaji buat setiap jemaat Tiberias, yaitu rencana dan kasih Allah bagi kita. Roma pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa mengakhiri tahun 2024 dan masuk tahun yang baru, tahun 2025. Doa kami agar kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati pekerjaan dan usaha kami, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, tidak resesi. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Beri rumah di bumi dan di sorga, hidup di bumi ini seperti di sorga, agar semua jemaat Tiberias akan diprogramkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Roma kedua, rencana dan kasih Allah bagi kita. Yang pertama, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 3-5. Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Hari-hari kita ke depan sudah tertulis dalam kitabnya Tuhan, dalam Mazmur 139 ayat 13 hingga 16. Kita harus selalu memikirkan janji dan rencana Tuhan, karena kita hidup di dunia ini karena rencana Tuhan atas kita. Bagian kita terus percaya dan menjadi pelaku firman-Nya. Yang kedua, Allah berdaulat atas kehidupan manusia. Roma 8 ayatnya ke-28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kata turut bekerja artinya Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya. Apapun kondisi kita, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Tetaplah percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita dan telah merencanakan segala sesuatu dengan baik untuk kita. Tidak ada satupun yang berhak untuk menentukan hidupnya sendiri, karena yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan. Jalani hidup bersama dengan Tuhan, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Yang ketiga, tidak ada yang kebetulan, karena semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Dalam Matius 10 ayat 29 hingga 31, jika kita memahami tidak ada yang kebetulan dan semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan, maka tugas kita adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tetapi mengasihi jiwa-jiwa itu pun juga melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, mari kita melayani Tuhan agar kita menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga banyak orang diselamatkan. Dan percayalah, semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat pesan Tuhan yang sungguh luar biasa, yang boleh mengajar setiap kita dan juga memberkati kita saudara di sore hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati, siapkan diri kita untuk terima firman Tuhan. Mari saudara, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari yang baik Tuhan, di hari Minggu ini, di hari Minggu yang terakhir di tahun 2024. Kami sadar bahwa kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami butuh kuasa-Mu, kami butuh hikmat dalam menjalani kehidupan kami di dunia.
Dan kami temukan semuanya itu dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terlebih dalam pemberitaan firman Tuhan yang kami percaya kami akan terima pada sore hari ini. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar, baik yang secara online maupun juga offline di tempat ini di Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Kami percaya bahwa tak ada satupun kalimat pesan isi Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Semuanya pasti mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat. Dan kami pasti mengalami ya Tuhan, waktu kami taat dan setia kepadamu ya Bapa. Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Mampukan kami sebab kami mengasihi-Mu. Dan kami rindu mengenal Sang Allah, Sang pemilik kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita buka hati kita sama-sama buat Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama-sama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila kami lihat hidup kami Tuhan, sepanjang tahun ini Tuhan mulai ubahkan. Karena katakan semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Aku ada Tuhan penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu yang rindu mengenal Tuhan.
kasih Tuhan angkat tanganmu sore hari ini. Oh Yesus, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Ini hati kami yang rindu mengenal Tuhan. Ubahkan kami Tuhan Yesus, haleluya. Kami mengasihi Tuhan. Mari sama-sama sore hari ini dengan hati yang percaya. Dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Gandeng setiap kami Tuhan Yesus, bahwa kami mengalami Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Gemburkan setiap jiwa, lembutkan setiap hati sore hari ini. Karena aku mau mengenalmu Tuhan. Jemaat Tiberias sama-sama katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Aku buka hati buat Roh Kudus untuk Dia menjamah hatiku sore hari ini. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sama-sama Tiberias. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Aku ada Tuhan. Jemaat Tiberias, mari bangkit beri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Aku ada Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu bersama-sama Gereja Tiberias. Buka hati untuk terima kebenaran firman Tuhan. Oh Tuhan,
sanjung Kau di tempat tinggi. Katakan sama-sama. Sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Allahku, Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Katakan ku sanjung Tuhan. Oh, sama-sama. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Sebab Engkau, oh Tuhan, ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang Tuhan Yesus dengan percaya menyembahmu Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Sama-sama ku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Sebab Engkau Imam besar. Oh, ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus. Bersama-sama kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Sebab Engkau Imam besar. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang dan ku datang menyembahmu Yesus. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Karena kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami mengucap syukur. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square ya. Puji Tuhan. Saya baru dari Metro Sunter Bapak Ibu, rupanya ada kebakaran luar biasa ya. Puji Tuhannya ketika keluar dari mall tuh masih bisa muter balik karena macetnya belum sampai ke mall. Tapi kalau udah lurus, wah udah agak gerak Bapak Ibu. Jadi makanya puji Tuhan masih bisa muter balik. Jadi kita ke masuk tol itu bukan di depan Moi tapi masuk tol Ancol. Ya, waduh kalau kejebak macet itu mungkin bisa sampai jam 6 kali Bapak Ibu karena kebakaran ya. Ya makanya puji Tuhan saya bilang tadi sama tim kasih tahu polisi biar kita muter balik masuk tol Ancol. Ya puji Tuhan masuk tol Ancol lancar Bapak Ibu. Ya bisa selamat sampai di Betos ya. Makanya ada aja kejadian karena dalam pelayanan tuh ada aja. Setan tuh nggak senang kita pelayanan ya. Kadang-kadang ban kempes ya kayak berapa bulan yang lalu ban kempes. Rupanya di ban mobil saya pakunya ada 5 Bapak Ibu. Wih untuk kempesnya di depan si layak lagi puji Tuhan Bapak Ibu ya. Layak tampal ban ya kan. Udah layak tolong dibantu layak. Oh siap bang. Dalam hati saya jangan-jangan si layak ini yang naruh paku ya kan. Iya 5 loh. Saya bayaran lumayan mahal juga tuh. 5 ya kan. Ya itulah kadang-kadang dalam pelayanan. Makanya sebelum pelayanan kita sama tim saya selalu doa biar dijaga ya. Ya ini kan kita jaraknya kan
kemana. Ya, jadi ya Bapak Ibu dukung doa, kita hamba-hamba Tuhan juga selalu aman dalam perlindungan Tuhan ya, dalam pelayanannya. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada sore hari ini. Judulnya adalah setelah Natal, hiduplah dekat dengan Tuhan. Ya, setelah Natal, hiduplah dekat dengan Tuhan. Apa maksudnya Pak Pendeta? Nanti saya akan terangkan dulu ya. Setelah Natal, hiduplah dekat dengan Tuhan. Kita lihat Alkitab kita dari Yakobus 4 ayatnya ke-8a. Yakobus 4 ayatnya yang ke-8a. Silakan Pak. Yakobus 4 ayat yang ke-8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Oke, keterangannya. Ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan rindu memiliki hubungan yang intim dengan manusia. Tetapi kedekatan dengan Tuhan membutuhkan tindakan aktif dari kita. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang kesetiaan Tuhan, jangan pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Dari mulai penciptaan pertama dalam kitab Kejadian sampai nanti akhir hidup manusia, langit dan bumi akan berlalu di kitab Wahyu, Bapak Ibu jangan pernah meragukan kesetiaan Allah. Dia adalah Allah Alfa dan Omega, Dia yang memulai dan Dia mengakhiri. Ya kan? Dia tidak pernah lari dari Bapak Ibu dan saya, Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita semua. Tetapi dalam perjalanan hidup manusia di dalam dunia ini, ya gak banyak orang itu mau aktif datang sama Tuhan, gitu loh. Ya, termasuk orang Kristen. Ya, kita banyak mengatakan kami Kristen, tetapi untuk aktif dekat sama Tuhan, itu mungkin Tuhan mengatakan gak semua orang Kristen mau dekat dengan aku, kalau kita nanti ketemu dengan Tuhan. Ya, ada banyak orang Kristen dekat sama Tuhan, karena apa? Karena ada embel-embelnya di belakang. Mau dekat sama Tuhan supaya tendernya gol. Ya, mau dekat sama Tuhan supaya usahanya diberkati. Mau dekat sama Tuhan karena apa? Karena ada sesuatu yang belum menjadi berkat bagi orang itu. Kalau kita mau dekat sama Tuhan cuma gara-gara ada embel-embel di belakangnya, saya katakan suatu saat kita akan kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa dipermainkan dengan apa? Dengan niat dan hati kita. Bapak Ibu, kita bisa bermanis-manis di depan manusia. Karena manusia tidak bisa menyelidiki hati. Tapi kita tidak bisa bermanis-manis atau berpura-pura di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyelidiki kedalaman hati kita. Ya, makanya saya diingatkan lagi. Setelah Natal ini, Bapak Ibu yang telah mendengar khotbah Natal, ya 24, 25, bahkan sebelum Natal hari H juga, kita para pendeta sudah khotbah tentang Natal. Ya, yang Tuhan mau adalah apa? Ayo kita jangan menjadi Kristen yang suam-suam kuku, kata Alkitab. Ya, jangan menjadi Kristen-Kristen yang, ya berapa kali saya bikin joke di tempat ini. Ada Kristen Nataru, ada Kristen Napas. Kan Bapak Ibu tertawa ya. Kadang-kadang saya kasih joke. Lihat pohon Natal, ada orang Kristen seperti pohon Natal. Pohon Natal keluar dari gudang, orang Kristen juga keluar dari gudang. Nanti orang Kristen, nanti pohon Natal itu masuk di gudang, orang Kristen juga masuk gudang. Makanya ketika malam Natal di tempat ini full sesak Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa setiap hari Minggu gak full sesak seperti itu? Dia akan kemana orang-orang yang, loh kadang-kadang saya khotbah kemarin malam Natal, kebanyakan orang baru di tempat ini. Kalau yang jam 4 kan saya sudah hafal nih, Bapak-Bapak, oh yang ini, laik kita ini pasti duduk sebelah sini, Itoku duduk sini, Inang Bao duduk sebelah sini, Bapak udah duduk di pojok, aku udah tahu, aku udah hafal gitu. Jemaat-jemaat yang jam 4 begitu, opung rambut putih sebelah kanan pojok gitu kan. Ya kan, naposo-naposo di atas duduk, kita sudah ngerti begitu loh. Nah pertanyaannya adalah apa? Masa kita nggak malu sih kalau dikasih predikat cuma orang Kristen Natal tahun baru, cuma orang Kristen yang Natal dan Paskah doang ke gereja gitu loh. Ya kan seharusnya kan kita menjadi orang Kristen, namanya beribadah, nggak usah ditanya-tanya lagi. Namanya hari Minggu, aku nggak mau absen beribadah, kecuali memang kita memang ada penting banget, ya udah kita mau ngomong apa. Ya, tetapi setelah Natal ini yang Tuhan mau apa? Kalau dulu sebelum Natal kita jauh dari Tuhan, sebelum Natal kita nggak pernah datang ke gereja, sebelum Natal kita boro-boro berdoa, boro-boro baca Alkitab, ya boro-boro pujian penyembahan kepada Tuhan. Setelah Natal mendengarkan kabar baik, yang Tuhan mau adalah apa?
ya dekat-dekat dong dengan aku, kata Tuhan. Ya, Yakobus mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saya melalui ayat ini. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kenapa? Karena Tuhan lebih mementingkan kedekatan secara pribadi, secara personal, daripada berkat-berkat yang Bapak Ibu sudah nikmati dalam tahun ini. Kan berkat-berkat itu kan ditambah-tambahin sama Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Kalau Bapak Ibu di hadapan Tuhan, Tuhan kita kasih pilihan sama Tuhan. Tuhan, ini ada berkat, ini ada jiwa. Kalau Bapak Ibu kasih pertanyaan sama Tuhan, Tuhan milih mana? Berkat atau jiwa? 1000% saya percaya Tuhan pasti akan mengatakan, aku memilih jiwa. Aku memilih pribadi, lepas pribadi. Karena apa? Berkat yang Tuhan berikan itu tidak kekal. Tuhan kasih rumah, tidak kekal. Tuhan kasih uang, tidak kekal. Tuhan kasih fasilitas, tidak kekal. Tuhan kasih jabatan, ada masanya pensiun. Tapi berbicara jiwa, kekal. Berbicara jiwa, keselamatan. Berbicara jiwa, Tuhan mau adalah apa? Ada kedekatan, ada keintiman antara kita sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan dengan pencipta kita, dengan Yesus kita yang sudah mati bagi Bapak, Ibu, dan saya. Ya, ayo kita mau mengandalkan siapa lagi di tahun 2025? Kita punya uang banyak, Pak, punya uang banyak, puji Tuhan, Pak. Tapi tanpa Yesus, Pak, nggak bisa, Pak. Ya, Pak, punya teman di pemerintahan, di swasta yang berpengaruh di bangsa ini, Pak. Tapi, Pak, tetap manusia juga, Pak. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, Pak. Tanpa Tuhan nggak bisa, Pak. Ya, karena apa? Karena setiap tahun, ya setelah COVID ini 2021, 22, 23, 24, tingkat kesulitan hidup manusia di akhir zaman ini levelnya bukan semakin turun, tapi tingkat kesulitan hidup levelnya semakin naik. Kalau menghadapi kesulitan masa sukar tanpa Tuhan, emang bisa? Nggak bisa. Kita punya kecerdasan. Saya lulusan luar negeri, Pak, hukum laut, Pak. Bapak kalau ke rumah saja, ijazah saya buat museum, semua dari atas sampai bawah, piala dari atas sampai bawah, piagam, penghargaan dari luar negeri, dari Eropa, dari Timur Tengah, semuanya, Pak. Dunia sudah berikan. Tanpa Tuhan, sia-sialah apa yang kita gantung di depan rumah itu. Ya, makanya Paulus mengatakan apa? Ketika aku mengenal Yesus, semua tentang masa laluku itu sampah. Paulus, waktu sebelum namanya Saulus, dia orang hebat, dia orang pintar, dia orang cerdas. Dia membanggakan dirinya, aku orang hebat, orang pintar, mengerti Taurat, aku cerdas pandai. Tapi waktu dia mengenal Yesus, dia mengatakan sia-sia kejayaan, kemuliaan yang dia punya tanpa Yesus. Justru waktu dia ikut Yesus, dia menjadi pribadi yang rendah hati. Hari ini, bersyukurlah kalau kita diberkati Tuhan. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu punya fasilitas yang Tuhan berikan. Tapi jangan pernah lupa, manusia tanpa Tuhan binasa. Kita tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Tapi kalau bersama Tuhan dan dekat dengan Tuhan, 2025 kita akan melihat banyak kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, kenapa Tuhan mau kita selalu dekat dengannya? Oke, belajar dari Alkitab, kenapa Tuhan mau kita selalu dekat dengannya? Yang pertama, karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Ya, karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Kita lihat Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Silakan, Pak. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, keterangannya apa? Kedekatan dengan Tuhan adalah kunci untuk hidup yang berbuah. Tanpa Tuhan, segala upaya kita menjadi sia-sia. Dengan tinggal di dalamnya, kita menerima kekuatan dan keberhasilan sejati. Bapak Ibu, kalau kita melihat minuman gelas ini, ya setiap iklan dari mineral, air mineral ini, ya salah satu iklannya begini, sumber air Sodekat. Ya, setiap iklan air mineral dia pasti kasih tahu
Di mana sumber airnya? Dia katakan air ini didapatkan dari sumber air. Mana? Di Sukabumi ke, di mana? Di Bandung ke, di Cimahi ke, tempat-tempat yang dingin di daerah Jawa Barat. Ini ingin kasih tahu Bapak Ibu bahwa ada sumber air yang bisa apa? Bisa melepaskan dahaga kalau kita minum air mineral ini dalam iklannya. Nah, Bapak Ibu harus tahu bahwa sumber berkat kita, sumber kehidupan Bapak Ibu dan saya itu datangnya dari Tuhan. Ya, tadi saya katakan di Plaza Metro Sunter. Plaza Metro Sunter itu banyak orang yang punya toko dagang sesuai domisili. Ya kan? Saya bilang, kalau Koko dagangannya laris manis, dari mulai Senin sampai Sabtu banyak orang yang beli. Misalnya dia jual sembako. Ya, ada yang beli telur, ada yang beli minyak, ada yang beli bawang putih, ada yang beli bawang merah. Ya kan, ada yang beli banyak, datang ke tokonya. Saya katakan itu bukan karena Koko, keluarganya dari nenek moyang sampai buyutnya itu bukan karena keturunan dari tukang dagang. Saya bilang bukan. Tetapi kenapa orang bisa datang ke tokonya Koko? Itu karena Tuhan yang menyuruh orang itu untuk beli sembako di tokonya Koko. Ya, Bapak Ibu punya toko di Bekasi, rame. Ya, jual apa? Jual alat-alat onderdil motor. Wah, rame pisan, kalau kata orang Bogor. Ya, jangan karena saya kan yang punya toko, Pak. Ya kan, saya punya 1000 macam cara untuk menarik pelanggan. Mau 1000 macam cara untuk menarik pelanggan. Kalau Tuhan bilang kagak juga, Bos. Ya kan, tapi kalau kita nggak punya marketing, kita jual polos-polos aja. Ya, dijual onderdil motor, dijual helm, dijual sarung tangan. Cuma teriak-teriak pakai mic. Tapi kalau Tuhan beserta orang itu, pasti toko itu akan banjir dengan konsumen untuk beli alat-alat onderdil motor. Makanya saya katakan, masuk tahun 2025, kalau hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tanpa dekat dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita tidak bisa apa-apa. Ya, makanya Yohanes 15 ayat 5 tadi mengatakan Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, Bapak Ibu boleh punya 1000 macam strategi di tahun 2025. Tapi strategi itu tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ingat ada satu perempuan datang ke SCBD. Waktu itu di BSD ada pameran mobil. Saya lupa nama tempatnya apa. Kalau Bapak Ibu ke BSD pasti tahu. Itu juga tempat pameran, orang nikahan, AIS BSD atau apa saya lupa. Ya kan? Nah, perempuan ini marketing dari Mitsubishi, Pajero. Ya, sebulan penuh full pameran. Rupanya dia belum closingan, Bapak Ibu. Belum closingan, dia datang nih, pas ke jam saya nih. Altar call kan. Ya, yang setelah tutup berkat, yang mau maju altar call. Terus akhirnya dia maju. Dia bilang begini, pendeta tolong doain saya dong. Kenapa, Bu? Saya marketing Pajero, Pak. Oh, terus? Saya lagi pameran, Pak, di BSD. Besok terakhir, Pak, belum closing, Pak, hari ini. Karena kalau nggak closing hari ini, Pak, surat cinta turun, Pak. Akhirnya selesai, putus hubungan kerja. Saya lihat mukanya udah cantik, tapi mukanya beban berat dan letih lesu, Bapak Ibu. Karena 1 bulan pameran, dia belum closing. Sementara yang lain, Daihatsu, Toyota, ini. Udah banyak teman-teman SPG-nya closing, cuma dia doang. Saya katakan, ketika kamu dalam titik yang terendah, kamu tidak bisa melakukan apa-apa, bersyukurlah. Kenapa? Karena di situ Tuhan akan menolong engkau. Kalau kita masih merasa, aku masih bisa, Tuhan nggak bergerak. Iya kan? Oke, kalau kamu bisa, lanjutkan. Engkau tidak mengandalkan aku, lanjutkan. Engkau mengandalkan tutur katamu, kau mengandalkan kecantikanmu, kau mengandalkan relasimu, lanjutkan. Karena engkau tidak perlu aku, karena engkau merasa masih bisa. Saya katakan begitu. Tapi sekarang ibu udah maju kena mundur kena kan? Maju kena mundur kenapa? Aku sudah dalam titik yang terendah. Puji Tuhan. Karena kalau sudah terendah, udah gak bisa turun lagi, pasti diangkat lagi naik sama Tuhan. Ya. Saya doa ya Bu ya, dalam nama Yesus, mujizat terjadi hari ini, tidak perkara mustahil bagi Tuhan. Setelah ini ibu pulang, langsung ke BSD, tersenyumlah dan mengucap syukur. Karena apa? Pertolongan Tuhan hari ini ada untuk ini. Minggu depannya datang Bapak Ibu kasih kabar baik. Pak, hari kemarin setelah didoakan,
2 closingan Mitsubishi Pajero. 2. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. 2. Bapak Ibu tahu satu Pajero berapa harganya? 600-700. Tergantung serinya kan. Yang serinya paling terendah mungkin 500. Yang paling tertinggi mungkin 700-800. Belum pajak dan lain-lain. Siapa orang mau mengeluarkan 800 juta untuk mobil di zaman yang sulit ini? Ya kan siapa? Tapi lihat bagaimana Tuhan menolong orang yang mencari Tuhan sebagai sumber kehidupannya. Jadikan Tuhan sumber kehidupan. Ya, jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Jadikan Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Ya, dan lain-lainnya nanti Tuhan pasti akan tambahkan. Tuhan tahu pekerjaan Bapak Ibu, Tuhan tahu bisnis Bapak Ibu, Tuhan tahu sekolah anak Bapak Ibu. Ya, nggak usah takut. Ya, setiap kita ada berkatnya masing-masing. Tuhan sudah siapkan pos-posnya, Tuhan tahu. Ya, oh tahun ini anakmu sekolah, Tuhan kasih berkat untuk anak sekolah. Oh tahun ini untuk bayar rumah, Tuhan kasih tahu, ini uang untuk bayar rumah. Oh untuk bayar cicilan motor. Oh untuk anakmu yang kedua, ini uangnya. Oh untuk anakmu yang ketiga. Oh untuk anak yang keempat. Sampai 10. Kata Tuhan, banyak benar anaknya, ya kan? Bahkan 11 anak aja, orang tua kita zaman dulu, opung-opung kita, semua hidup loh. Makanya saya hormat sama yang dulu-dulu. Anak berapa 10, anak berapa 11. Udah di mana sekarang? Udah merantau Pak, semua ke Jakarta Pak. Ada yang di Bekasi 1, di Tambun 1. Iya kan, di Alam Sutra 1, di Bogor 1, di Tangerang 1. Semuanya jadi orang. Padahal dulu di kampung, waduh, ikan gembung berebutan Bapak Ibu, ya kan. Susu kerbau berebutan. Ya, makan arsik juga kalau tulang datang Bapak Ibu, ya kan. Kalau nggak ada tulang, kembali ikan gembung bagi 3, ikan gembung bagi 5. Oh, tapi lihat, di tengah kesulitan orang-orang zaman dulu nggak pernah mengeluh, tapi mereka terus cari Tuhan. Ya, itu dia. Lihat orang-orang dulu nggak pernah mengeluh. Ya, masuk rumah doa malam-malam, masuk rumah doa malam-malam di kamar. Beda sekarang, kita apa-apa. Tuhan, kenapa begini? Kata Tuhan. Mengeluh terus kau, katanya. Iya kan, menggerutu terus kau, nggak pernah mengucap syukur. Ya, orang dulu mungkin sekolahnya nggak pintar-pintar banget Bapak Ibu, tapi cari Tuhannya luar biasa. Sekarang orang semakin pintar, teknologi canggih, cari Tuhannya udah makin melemah. Ya, ingat teknologi, handphone apapun, mereka bukan Tuhan. Tapi biarlah teknologi menjadi alat bantu kita untuk hidup, ya, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadikan Tuhan nomor 1. Jadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. 2025, apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Apa yang kita butuhkan, Tuhan cukupkan semuanya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, kenapa Tuhan mau kita dekat dengan Dia? Yang pertama adalah karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan mau kita dekat dengan Dia? Yang kedua, karena Tuhan selalu menyertai kita. Ya, kita lihat Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Silakan Pak. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Oke, keterangannya apa? Hidup tidak selalu mudah, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berjalan bersama kita untuk melindungi dan menghibur. Mazmur 23, siapa yang gak tahu? Mazmur Daud, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku, di ayat yang pertama. Tetapi Bapak Ibu juga harus tahu, Daud dia adalah gembala, dalam hal konteksnya gembala yang kecil. Karena apa? Karena dia punya tanggung jawab menjaga domba dari orang tuanya. Ya, Bapak Ibu tahu ketika Daud disuruh jaga domba bapaknya, dia benar-benar jaga baik itu domba. Ya, ketika ada binatang buas, Alkitab mencatat Daud tidak segan-segan untuk fight dengan apa? Dengan singa dan beruang. Alkitab mencatat Daud tidak segan merobek mulut singa dan beruang. Pertanyaannya untuk jemaat Betos, ada yang berani megang merobek mulut singa dan beruang? Kalau ada yang berani, saya akan traktir makan sushi teh 1 tahun. Sushi teh. Atau enggak, sebutkan nama lapo yang paling mahal di Jakarta. Saya traktir 1 tahun. Benar Pak Pendeta? Benar. Tapi langsung ke Taman Safari setelah ini ya. Langsung praktek. Tolong divideokan. Supaya sebagai bukti. Wih Pak Pendeta pede banget mau traktir kita. Makan di lapo yang paling mahal. Pede lah. Di SCBD itu ada lapo tuh. Di SCBD tuh.
Baru ya, baru ya. Itu harganya juga haleluya, praise the Lord. Nggak seperti di Marpadot Bapak Ibu ya kan. Nggak seperti yang di Siagian, yang di Pramuka. Ini SCBD bos. Semuanya serba ekspensif. Saya traktir di sana. Kalau memang ada jemaat Tiberias Betos berani robek mulut singa atau beruang, sekarang ke Taman Safari tolong videoin, nanti kirim ke saya. Pak Pendeta pede banget. Ya karena saya tahu gak ada yang berani Bapak Ibu ya kan. Ya. Tapi Daud berani Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia sebagai gembala, dia benar-benar menjaga domba bapaknya dengan sepenuh hati dia. Nah inilah gambaran bagaimana Tuhan sebagai gembala yang baik Bapak Ibu, domba-dombanya. Ya di Mazmur yang pertama, sebagai gembala, dia tidak akan pernah membiarkan hidup Bapak Ibu dan saya kekurangan. Gak ada yang bilang amin. Karena Daud mengatakan apa? Tuhan, engkaulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Makanya kita lompat di ayat yang keempat. Alkitab mengatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Ya Daud tahu Bapak Ibu bahwa hidup itu tidak selalu mudah. Bukan begitu Bapak Ibu. Ya, kita pengkhotbah mengatakan di bawah kolong langit ini ada waktunya tertawa dan ada waktunya menangis. Ada waktunya kita bersuka cita. Ya karena mendapatkan berkat Tuhan, ada promosi. Tapi ada waktunya kita bisa menangis karena apa? Situasi yang sulit yang sedang kita hadapi. Ada waktunya kita seperti bangsa Israel masuk tanah perjanjian penuh dengan madu susu. Wah enak. Kalau Bapak Ibu nanti ke Israel, kita doa ya tahun depan kita bisa ke Israel ya. Saya kemarin 25 saya ketemu Pendeta Argo di mana? Di Gading Nias. Wah kita salaman, saya bilang saya pelukan dia, mantap Pak Pendeta. Ya saya bilang tahun depan ke Israel lah. Ayo kita siap aja, tapi gimana perang Timur Tengah? Aman nggak? Katanya begitu kan? Ya kita doa aja. Kalau Bapak Ibu nanti ke Israel, ke tanah perjanjian, lihat deh. Di tanah perjanjian Israel itu penuh dengan madu susu. Tapi nanti kan ada jalan-jalan kita ke Bethlehem, ke Yeriko. Itu gersang, jorok, dan kotor kota Yeriko. Tapi waktu kita kembali ke Israel lewat perbatasan, itu benar-benar yang kotor, yang bersih, yang jorok, yang bersih, yang sulit, dan penuh dengan madu susu. Ada kalanya kita, Tuhan izinkan, ada di tanah perjanjian. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan kita ada di padang gurun. Hari ini tahun ini padang gurun atau tanah perjanjian? Takut bener sih bilang tanah perjanjian. Tanah perjanjian pendeta. Walaupun dalam kenyataannya padang gurun pendeta. Gak apa-apa. Iya kan padang gurun. Konteksnya bukan untuk menghancurkan hidup Bapak Ibu dan saya. Konteksnya adalah apa? Berharap terus gak sama Tuhan. Kan bangsa Israel gak sabaran. Karakter orang itu menggerutu, bersungut-sungut sama Tuhan. Padahal bangun pagi, sarapan, roti mana? Bapak Ibu bangun pagi belum tentu sarapan loh. Bangsa Israel tiap bangun pagi sarapan. Fresh from heaven, roti mana? Bukan mako ya, roti mana Bapak Ibu? Bukan roti ganda ya, bukan roti ganda Siantar ya. Ini yang ketawa-ketawa pasti member juga nih. Siantar men juga nih ya kan. Roti mana Pak? Roti mana yang harus makan hari itu juga gitu. Nggak bisa babungkus. Nggak bisa. Adong plastik ya kan nggak ada. Emang pesta. Kita belum doa udah plastik depan meja kan. Amin, saksang hilang Bapak Ibu ya kan. Kenapa saksang hilang ini? Opung berdua senyum-senyum. Kita pulang dulu ya lae. Udah bawa saksang Bapak Ibu ya kan. Ya roti mana gak bisa dibungkus. Harus dimakan hari itu juga. Dan tiap pagi sarapannya ada. Kepanasan, Tuhan panas sekali di padang gurun. Dikasih tiang awan. Teduh, adem, sejuk. Dan malam suhu di gurun pasir kalau malam tuh makin turun. Tuhan kasih tiang api supaya bangsa Israel tidak kedinginan. Masih aja bersungut-sungut bangsa Israel. Makanya saya katakan jangan bersungut-sungut. Tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena Tuhan menyertai Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus.
Ya, ketika kita tahu kita disertai, kita tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, kata Alkitab. Ya, seorang anak kalau tahu disertai bapaknya dia tenang. Seorang anak kalau dia tahu disertai mamanya dia tenang. Saya kalau jalan sama anak saya selalu mepet saya mulu, pegang tangan saya mulu. Saya bilang, Bryson kenapa sih selalu pegang tangan papi? Ya, kalau aku dekat papi, aku aman aja, katanya gitu. Wih, mantap. Ya, nanti sampai dewasa tetap pegangan tangan. Iya papi, sampai dewasa, sampai kumisan katanya bapak ibu. Tetap pegangan sama bapak. Ya. Ketika kita menyadari Tuhan beserta kita, ketika kita menyadari Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya, padang gurun boleh ada, ya, goncangan boleh ada, badai boleh ada. Tapi 3 hal indikator ini yang saya katakan, mereka tunduk sama Tuhan. Coba lihat pada apa yang Yesus lagi tidur di kapal. Apa angin ribut. Bukan angin ribut yang bikin Yesus takut. Tapi ketika angin ribut, Yesus tertidur. Yang takut siapa? Murid-muridnya, karena kurang percaya. Yesus bangun dan Yesus menghardik angin ribut dan akhirnya suasana di danau itu menjadi tenang. 2025 ada angin ribut sebesar apapun, kalau Tuhan sudah turun tangan, Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kenapa yang ketiga Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan? Yang ketiga karena Tuhan mengarahkan hidup kita ke jalan yang benar. Coba kita lihat ayatnya, Amsal 3, 5-6. Silakan Pak. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Oke, keterangannya apa? Slide selanjutnya. Ketika kita mendekat kepada Tuhan dan percaya, Tuhan akan memimpin kita di jalan yang benar. Ya. Bahkan ketika kita tidak memahami apa yang ada di depan. Bapak Ibu, ikutilah jalan Tuhan yang benar. Ya, Alkitab tadi mengatakan apa? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kenapa jalan Tuhan itu benar? Itu penting. Kenapa? Karena di jalan kebenaran, di jalan Tuhan itulah ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan untuk kita. 2024 kita koreksi hidup kita. Ya, kenapa kok apa yang kita kerjakan gagal? Kenapa apa yang kita usahakan kok gagal? Itu kenapa? Ya, rupanya Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan itu mereka tidak berjalan di jalannya Tuhan. Ya, makanya saya katakan selama masih bisa putar balik. Saya punya rumah di Cibubur Bapak Ibu. Itu Cibubur termasuk putar baliknya banyak Bapak Ibu. Itu yang bikin macet dulu. Putar balik. Zaman dulu kita ada undangan di mana tuh? Di daerah Tambun sana, Cikarang ya. Ada pasar kalau nggak salah di situ. Tapi saya pernah diundang asos jemaat, Pak. Datang ibadah ya Pak? Oh ya saya datang deh. Ya, waktu itu belum canggih-canggih banget, Google Maps itu belum canggih-canggih banget gitu. Berapa kali saya putar balik Bapak Ibu ya kan. Udah putar balik macet, putar balik lagi macet kiri kanan. Oh Tuhan, kiri kanan truk Bapak Ibu. Akhirnya ibadah jam 11 baru jam 1 saya nyampe Bapak Ibu. Itu muka keras semua. Sama kayak di gereja kan, kalau jemaat nunggu pendetanya lama, kayak zaman dulu tuh di Cikarang ada, Hotel Cikarang Sahid ya, kalau nggak salah tuh ada tuh. Ya kan, saya jam 1 ibadah di Cikarang, jam 10 itu di Depok. Zaman dulu, jalur Gaza. Jam 8 Cinere, jam 10 Cinere, jam 10 Depok, jam 1 Cikarang. Tol yang baru Cinere Serpong belum ada. Jatikarya belum ada. Jadi memang keluar dari Depok harus lewat Cinere lagi, masuk tol depan Citos. Dan itu macetnya lewat Kubah Emas. Tuhan, macetnya luar biasa. Jalur Gaza. Ibadah jam 1:30 saya baru nyampe Cikarang. Waktu saya nyampe, Shalom, selamat hari Minggu. Semua terdiam. Tiba-tiba ada yang teriak, salibkan dia, salibkan dia. Ibadah jam 2:30 baru nyampe. Bagaimana? Ya kan? Depok Bapak Ibu, Depok Town Square, DTC. Sawangan nomor 1 itu macetnya minta luar biasa. Kalau Bapak Ibu pernah main Depok pasti tahu apa yang saya katakan.
Beda kalau dulu masih di bumi apa tuh? Yang di pinggir jalan itu tuh kan dulu kan sempat Tiberias di situ kan, akhirnya pindah kan ke Depok. Ya kan, waduh, udah ke akses tol jauh. Ya kan, makanya waktu ke Cikarang semua muka keras, salibkan dia, oh Tuhan. Mohon maaf lahir dan batin saya bilang. Ya kan? Nah, makanya saya ingin katakan Bapak Ibu, saya ingin katakan ya, mari selagi masih bisa putar balik, masih bisa bertobat kembali ke jalannya Tuhan. Karena balik lagi saya ingatkan, hidup manusia tidak ada yang tahu. Amin. Ya, umur manusia kata Musa 70. Kalau kuat 80. 90 udah mulai ada penderitaan. Mata susah lihat, pendengaran kurang. Ya, tadi pagi saya mendoain ada banyak ibu-ibu. Pak, syarat kejepit. Kejepit mana Bu pintu? Pak Alek. Udah sakit dibecandain lagi. Daripada marah-marah Bu. Akhirnya sambil doain kita ketawa. Di ECB dia ketawa Bapak Ibu. Dia bilang stop. Kita ketawa dulu ya. Baru doain lagi. Habisnya kan Bu, syarat kejepit mana pintu? Saya bilang. Ya Bu jangan marah-marah, ini masih suasana Natal. Aduh Pak, sakitnya Pak. Aduh, ya kan? Ada banyak penderitaan yang kita hadapi di akhir zaman ini. Ya makanya cepat putar balik, cepat bertobat, dan jaga kekudusan. Amin. Orang yang jaga kekudusan dia nggak takut tentang berkat. Karena dia tahu Tuhan akan membela orang-orang kudusnya. Ya, orang yang bertobat dan jaga kekudusan dia tidak khawatir tentang masa sukar. Karena dia tahu hidup kudus adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah disenangkan, apa yang Tuhan punya pasti Tuhan berikan kepada kita. Ya, jaga pertobatan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, jaga pertobatan, jaga kekudusan. Masuk tahun 2025, kita jaga hidup kita. Kita akan melihat berkat Tuhan mengalir seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini. Terakhir ya, kedekatan dengan Tuhan memberi kita kehidupan yang berbuah. Ya, perlindungan dalam setiap tantangan dan arahan yang jelas untuk masa depan. Selamat hari Minggu Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatanku ku jalani hidupku ini. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Yesus kuatku Tuhan, Engkaulah kuat.
mendengar pesan Natal Bapak Ibu. Satu kerinduan yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kedekatan dengan Dia. Kalau dalam 1 tahun ini kita menjauh dari kegiatan ibadah, kita menjauh dari kegiatan rohani, ayo kita kembali lagi kepada Tuhan. Ada suatu sukacita ketika Tuhan melihat anak yang hilang itu kembali. Seorang bapak di Alkitab ketika melihat anak-anaknya hilang kembali, dia bersukacita. Begitu pula dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya kita kembali kepada Tuhan, dekat dengan Dia, intim dengan Dia, Dia sangat bersukacita. Sorga bersukacita. Ya, jangan takut menghadapi tahun 2025. Kenapa? Karena Yesus sumber kehidupan kita. Jangan takut dan jangan bimbang, kata Alkitab. Terus cari Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Jangan takut menghadapi berita buruk, badai, goncangan. Karena apa? Karena Daud mengatakan Tuhan selalu ada di dalam hidupnya. Dan Tuhan juga selalu beserta Bapak Ibu dan saya. Dan yang ketiga, ingatlah, di dalam dunia ini ada banyak jalan yang akhirnya jalan itu membawa kebinasaan. Ikutlah jalan Tuhan, jalan yang benar. Bukan hanya mematrekkan Bapak Ibu dan saya jadi warga sorga, tapi jalannya Tuhan adalah jalan yang penuh dengan berkat. Ingat, umpat dosalah adalah maut. Di luar kekudusannya Allah, kita tidak bisa berbuah banyak. Tetapi ketika kita jaga pertobatan dan jaga kekudusan Tuhan, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya dengan iman apa yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Ku datang dari-Mu. Pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapanlah, harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ku pandang wajah Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Harapan kami Tuhan, dalam hidup. Engkau harapan, Engkaulah harapan dalam hidup. Engkau harapan kami, Engkaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sore hari ini umat Tuhan, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita umat Tuhan untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan hosti dan anggur yang sama-sama di sore hari ini dengan iman percaya kita akan ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sambil bangkit berdiri umat Tuhan, mari sama-sama kita mengangkat pujian ini. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus tercurah bagi setiap kami. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi
Kita akan perjamuan kudus, kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita. Dengan imam percaya, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan percaya tubuh Yesus. Kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh berdoa secara pribadi. Berkomitmenlah untuk tahun depan semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Dan Tuhan mau Bapak Ibu dan saya hidup di jalan yang benar. Jaga pertobatan kita, jaga kekudusan kita, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus. Kuasanya lebih dari roti mana? Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia, jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus. Kita minum percaya, inilah darah Yesus. Berdoa untuk minyak urapan. Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan membuat kami penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pokok doa, doa orang benar, bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa ini. Kita percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square. Pak Koordinator Pak David Rahaja bersama tim, Tuhan berkati dalam pelayanannya. Kami juga berdoa buat Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji. Tuhan berkati. Berkati seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Berkati suami istri, rukun damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Anak-anak muda hiduplah takut akan Tuhan. Masa depanmu diberkati Tuhan. Kita berdoa juga untuk ibadah malam tahun baru 31 Desember dan ibadah tahun baru 1 Januari 2025. Kita doa agar diberikan cuaca yang sejuk, tidak turun hujan, sehingga jemaat Tuhan bisa beribadah bersama keluarga, menutup tahun bersama Tuhan, dan membuka tahun bersama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang, dan sebelum pulang
kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertinggal, untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih merubah aku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Selamat hari Minggu saudara. Shalom.